bermata belok dan imut, kukang adalah hewan berbahaya. Dia mungkin terlihat menggemaskan, tapi begitu menganggapmu sebagai ancaman, dia akan mulai meringkuk ke salah satu lubang sikunya dan itu adalah tanda bagimu untuk segera lari. Makhluk ini punya kantong berisi salah satu bisa terkuat di dunia di lengan kecilnya yang kemudian dimasukkan ke mulut mungilnya, mencampurnya sebentar lalu menggigit tanganmu. Kalau gigitannya kena, jangan terlalu berharap kamu masih bisa berjalan dengan kedua kakimu sendiri. Bisa kukang hampir sama berbahayanya dengan ular kobra, jadi jangan dekat-dekat ya. Meski begitu, kukang bukanlah satu-satunya mamalia berbisa di dunia. Platypus yang bentuknya aneh tapi imut juga bisa mempertahankan diri jika diperlukan. Selain blasteran bebek dan berang-berang, platypus juga punya taji berbisa di kaki belakangnya. Tendangan platypus yang cemas tidak akan memaksamu menulis surat warisan dan wasiat terakhirmu, tapi semoga kamu tidak perlu mengalaminya, bahkan sekali seumur hidup. Nah, untungnya lumba-lumba tidak berbisa, tapi citranya sebagai makhluk yang ramah dan tidak berbahaya agak dilebih-lebihkan. Mamalia laut ini sangat cerdas sehingga membuatnya sangat mirip manusia. Dan sama seperti kita, terkadang lumba-lumba bisa kesal. Memang ada banyak contoh di mana lumba-lumba menyelamatkan nyawa manusia di laut. Tapi kalau mereka sedang bad mood dan melihat seseorang terombang-ambing di ombak, kemungkinan besar si malang itu akan dibuli habis-habisan. Dan ingat, satu hantaman moncong lumba-lumba bahkan bisa membuat hiu cedera serius. Kalau manusia, kemungkinan selamatnya kecil. Kita semua suka Dumbo dengan telinga besarnya, tapi mencoba mengelus belalai gajah di alam liar bukanlah ide yang bagus. Kecuali kamu ingin diinjak, silakan saja. Gajah mudah gelisah dan bertentangan dengan mitos yang mengatakan mereka memandang manusia sebagai makhluk imut seperti pandangan kita kepada anak anjing. Kenyataannya tidak demikian. Bagi gajah, kita lebih seperti ancaman. Dan dengan ukuran dan kekuatannya, gajah hanya perlu mengangkat satu kaki untuk mengubah seseorang menjadi roti pita. Dari namanya, anteater memakan semut dan rayap, dan mereka tidak bisa menggigitmu karena tidak punya gigi. Tapi sebelum kamu mengulurkan tangan untuk mengelusi imut nan aneh ini, lihat dulu cakarnya. Besar sekali kan? Anteater menggunakannya untuk menggali makan siangnya, tapi tidak akan ragu untuk memotong beberapa jarimu. Sebaiknya kagumi mereka dari jarak yang aman. Tingkat keimutan anjing laut macan tutul hampir setara dengan kucing yang imut. Tapi ingat, terkadang kucingmu juga merasa kesal dan tidak segan mencakarmu. Meski begitu, anjing laut adalah pemakan penguin. Jadi, kamu bisa membayangkan seberapa berbahayanya mereka saat merasa terancam. Gigi mereka sangat tajam dan diketahui pernah menyerang orang saat sedang kesal. Jadi jauhkan dirimu dari mereka, kecuali memang harus melakukannya. Di dalam air, anjing laut takkan pernah kesulitan mengejarmu. Kalau jalan-jalan ke Papua, kamu mungkin menemukan burung cantik di sana yang sebaiknya jangan disentuh. Namanya pitohui, dan dia adalah salah satu dari sedikit burung beracun di dunia. Benar sekali, kulit dan bulunya dilapisi neurotoksin kuat yang mengakibatkan kebas dan mematikan sistem sarafmu. Ini adalah zat yang juga digunakan katak panah beracun, hewan kecil lucu lainnya yang juga harus kamu jauhi. Dengan menyentuh bulu pitohui, tanganmu bisa langsung kebas, dan penduduk di sana pun memilih untuk tidak memburu burung ini karena dagingnya juga beracun. Karena sudah sempat membahas katak panah beracun, mari sekalian kita lihat lebih dekat. Menggemaskan sekali ya? Nah, hewan imut seukuran penjepit kertas ini sebenarnya adalah salah satu makhluk paling berbahaya di bumi. Suku-suku asli di lembah Amazon memakai racunnya di panah tiup untuk berburu, dan dari sinilah asal namanya. Satu panah seperti ini cukup beracun, tak peduli dimanapun mendaratnya. Parahnya, beberapa jenis katak ini bisa mematikan semua organ vitalmu kalau kamu menyentuhnya. Kita sering melihat rakun di video lucu YouTube sebagai hewan yang nakal atau bahkan sebagai peliharaan. Dan mereka biasanya tidak agresif, tapi rakun liar bisa membawa banyak sekali penyakit mengerikan yang risikonya tidak akan sebanding dengan mengelusnya sesaat. Satu gigitan rakun bisa mengantarmu ke perjalanan tak terlupakan menuju rumah sakit.
Simpanse adalah hewan lain yang mungkin tampak ramah dari kejauhan. Secara natural, simpanse adalah hewan yang agresif dan bisa mencari keributan tanpa alasan yang jelas, bahkan di antara sesamanya, apalagi spesies lain. Dan meski lebih kecil, simpanse jauh lebih kuat daripada rata-rata manusia. Giginya pun besar dan tajam. Kasuari adalah burung indah yang lumayan lembut kepada manusia. Tapi seperti anteater, lihat dulu cakarnya. Jika kesal akan sesuatu, kasuari akan menunjukkan amarahnya dengan menendangmu dengan kuku tajam super besar itu. Dan jangan lupakan paruhnya. Ada beberapa kasus manusia terluka parah dan beberapa bahkan tidak selamat. Meski terkadang bisa dijinakkan, kasuari lumayan mudah kesal, sehingga kamu harus sangat waspada saat berada di sekitar mereka. Kalau ingin ke danau di dekat rumah untuk melihat angsa putih yang anggun perlahan mengapung di air, kamu sebaiknya memastikan kalau ini bukan masa kawinnya. Burung yang indah ini sangat teritorial, dan kalau kamu kurang beruntung sampai harus berdekatan dengannya pada masa kawin, sang angsa jantan bisa mengejar dan menamparmu dengan sayap lebarnya. Selama tanpa cedera akan sulit, sebab sayapnya lumayan kuat, sampai-sampai kamu bisa berakhir dengan patah tulang. Saat dikejar, ini saranku, larilah sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Berang-berang memang tidak agresif, tapi mereka tetap bisa galak saat kamu mendekatinya tiba-tiba. Giginya, yup, saking tajamnya bisa untuk menebang pohon. Dan sebaiknya kamu tidak melupakan fakta tadi ketika melihatnya di alam liar. Silakan menontonnya bekerja membangun bendungan, tapi kalau terlalu dekat, bersiaplah untuk mundur begitu dia melihat kamu. Panda yang lucu dan ceroboh juga sebaliknya cukup dikagumi dari kejauhan. Saat sedang memakan bambu, sebaiknya panda tidak diganggu. Kalau kamu sampai membuat panda kesal, dia mungkin akan menghantammu dengan cakar dan giginya yang super tajam. Mau bagaimanapun, panda masih berkerabat dengan beruang. Dan aku jamin kamu tidak pernah terpikir untuk mencoba mengelus punggung beruang liar. Aku kenal seseorang yang pernah mencobanya, sekarang kami memanggilnya Bang Kidal. Kalau mencermati kanguru dari dekat, kamu akan menyadari fakta mengerikan tentang bentuk fisiknya. Hewan yang mirip tikus ini sangat berotot dan ototnya bukan cuma sekadar pajangan. Kanguru sering saling adu tinju untuk berebut pasangan atau makanan. Dan mereka tidak akan ragu beradu tinju dengan manusia saat merasa terancam. Mereka juga punya ekor yang kuat yang mereka gunakan sebagai pegas untuk menendang lawan dengan kaki belakang berototnya. Satu hantaman kaki ini bisa membuatmu melambung jauh terbang tinggi. Nah, pernah nonton kartun Bullwinkle? Jangan terkecoh ya, moose atau rusa besar sama sekali tidak sekonyol dan seimut yang digambarkan. Faktanya, rusa besar menyerang lebih banyak manusia di seluruh dunia dibanding beruang, dan orang-orang masih berdebat siapa yang lebih kuat, moose atau beruang. Berdiri setinggi 2 kali tinggi rata-rata manusia, moose berlari secepat kuda dan tendangannya lebih kuat. Tanduknya juga bukan hanya hiasan ya. Ikan buntal juga tidak kalah luar biasa. Lihat saja kemampuan menggembungkan badannya. Dia tidak terlalu berbahaya bagi manusia. Kecuali kalau kamu memutuskan untuk memakannya. Sebaiknya jangan, sebab racunnya 1.200 kali lebih kuat daripada sianida. Para predator laut sudah paham kalau bola buntalan kecil ini bukan mangsa yang lezat. Tapi anehnya di Jepang, ikan buntal adalah makanan favorit. Hanya para koki paling berpengalaman yang bisa memasak hidangan fugu. Karena kalau salah potong sekali saja, si pelanggan tidak bisa diselamatkan. Sebab belum ada penawar untuk racun ikan buntal. Satu hewan yang patut disebutkan dalam daftar ini adalah ikan betik. Berasal dari Asia Tenggara, ikan yang luar biasa ini sekarang bergerak menuju Australia. Dan orang-orang di sana khawatir, saat ikan atau burung lain menelannya, ikan betik meregangkan insangnya ke samping, sehingga membuat sang predator tersedak. Ikan ini tidak berbahaya bagi manusia, tapi melihatnya berjalan-jalan keluar air di pantai, sepertinya juga agak seram. Bahkan, mereka bisa dengan mudah bertahan di darat sampai 6 hari berturut-turut. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu.
Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.